Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kembali lagi dalam acara sesi Tanya Dokter yang disiarkan langsung dari studio lantai 5 Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan peringatan Hari Diabetes Sedunia yang diperingati setiap hari tanggal 14 November. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan untuk tema kali ini terkait dengan peringatan Hari Diabetes Sedunia adalah dengan care kita untuk kelayanan kesehatan yang diberikan segera mungkin. Jadi tanpa adanya menunggu. Dan langsung saja kita berikan sapa narasumber kita, Dr. Bambang Eko Wahyono, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya dokter, ini kan mendekati peringatan Hari Diabetes Sedunia ya dokter ya, yang diperingati setiap tanggal 14 November ya. Dan kali ini temanya adalah access to diabetic care, if not now, when gitu ya dok. Jadi kalau tidak sekarang ke akses diabetic care, kapan lagi gitu dok. Sebelumnya kita brainstorming dulu lah dok ya, biar tahu dari masyarakat itu diabetes mellitus sendiri itu apa sih dok? Oke. Ya, terima kasih dokter Andika. Saya sampaikan selamat dulu ya bagi diabetisi bahwa insya Allah nanti 3 hari lagi ya dokter. 14 November 2021 dicanangkan sebagai Hari Diabetes Dunia mulai tahun 91 ya. Iya. Jadi diawali tahun 91 tepat 100 tahun setelah kelahiran penemu insulin. Penting itu ya. Nah, Dr. Andika, diabetes mellitus itu sebetulnya adalah suatu kita tidak bisa menyebut penyakit sebetulnya ya, suatu sindroma ya. Sindroma. Jadi karena gangguan metabolisme karbohidrat yang pada gilirannya kemudian menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme yang lain, apa itu protein, lemak, yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan di target organnya iya. yang bisa melingkupi pada seluruh bagian tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi suatu gangguan metabolik ya dok ya? Ya. Ini penyebabnya itu apa dok? Apa emang karena gangguannya itu disebabkan karena dari tubuh sendiri atau ada faktor pemicu yang bisa menyebabkan gangguan metabolik itu sendiri? Jadi dokter Andika. Jadi diabetes mellitus ini sebetulnya penyakit yang sudah lama ya, dikenal sejak tahun 1550 sebelum Masehi ya. Yeah. Itu sudah dikenal diabetes mellitus. Baru kemudian pada tahun 1850 itu bisa dibedakan diabetes itu menjadi 2 macam. Yeah. Nah, dari sejak tahun 1850 itu kemudian kita mendapatkan bahwa diabetes mellitus itu sebetulnya ada beberapa hal yang bisa mencetuskan atau men-trigger untuk munculnya diabetes mellitus itu, yang sebagian diantaranya adalah karena ada faktor genetik yang sudah dibawa oleh seseorang sejak dari lahirnya. Baru kemudian terkait dengan bagaimana perilaku hidupnya, lifestyle-nya begitu ya, yang kemudian berinteraksi dengan kondisi yang ada di tubuhnya, yang memunculkan kemudian ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan insulin yang efektif, yang pada gilirannya kemudian menyebabkan adanya gangguan metabolisme itu. Ketidakcukupan insulin efektif itu bisa tercakup pada 3 hal. 1, karena memang pankreas sebagai pabrik insulin yang sangat berkaitan dengan metabolisme karbohidrat itu yang memang kurang. Jadi jumlah insulin yang dihasilkan kurang. Atau jumlah insulinnya cukup tetapi kualitasnya tidak bagus. Jadi seolah-olah keberadaannya menjadi tidak ada. Dan yang ketiga adalah gangguan dari reseptor yang akan menggunakan insulin itu. Nah, kalau ketiga komponen ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakcukupan insulin efektif yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat. Seperti itu. Jadi selain faktor di dalam tubuh sendiri, faktor genetik yang dibawakan oleh
orang tua kita mungkin ya dokter, dan juga ada faktor luar lifestyle-nya yang menyebabkan gangguan-gangguan dari insulin tersebut ya. Nah, sekarang tuh gejalanya itu juga nggak khas ya dokter. Maksudnya itu gini, pasien itu datang misalnya di IGD ataupun di klinik itu mereka ditanya, saya kok nggak punya riwayat diabetes ya dok, terus ini ada keluhan seperti ini. Nah, ketika dicek kok ternyata gulanya tinggi gitu. Nah, apakah sebenarnya penyakit diabetes ini bisa dikenali sejak dini dok? Atau bagaimana caranya kita biar tahu, aware, masyarakat sekitar tuh tahu kalau dirinya itu ada resiko terjadinya diabetes seperti itu? Terima kasih Dr. Andika. Jadi kalau kita bicara diabetes mellitus ini sebetulnya sudah sekian lama itu ya. Sekian lama itu. Dan memang pemahaman kita menjadi lebih utuh tentang diabetes itu memang masih belum terlalu jauh sebetulnya. Terlalu jauh. Jadi saya ingat dulu pada waktu saya masih muda dulu, waktu awal sekolah dulu itu berbeda dengan pemahaman sekarang. Dulu kita lihat tata laksana diabetes itu pada saat seseorang itu baru didiagnosa dengan diabetes. Bahkan pada sejarahnya orang disebut diabetes itu baru setelah gula darahnya 400. Pernah dalam satu momen seseorang baru disebut dengan diabetes mellitus kalau gula darahnya di atas 400. Tapi sekarang kan tidak kemudian. Seiring dengan yang tadi saya sebut bahwa gangguan metabolisme karbohidrat itu pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya gangguan organ targetnya. Ya. Nah, seiring dengan sudah didapatkannya adanya gangguan pada target organ, meskipun pada saat itu gula darahnya masih bagus-bagus saja, itu kemudian memunculkan tantangan gitu ya bagi para ahli kemudian untuk melihat lebih jauh tentang diabetes mellitus ini. Sehingga ada terminologi yang kemudian di dalam tata laksana diabetes itu Dr. Andika, ada yang disebut dengan diabetes mellitus itu. Ada kondisi pre-diabetes mellitus itu, dan yang lebih baru lagi akhir-akhir 5-10 tahun terakhir ini kita lebih concern adalah pada kondisi metabolic syndrome. Atau sebetulnya ini adalah 2 tahap di bawah diabetes. Jadi kondisi pre-diabetes. Kalau kita bicara tentang gejala klinisnya seperti yang tadi Dr. Andika sampaikan, memang secara klasik pada umumnya yang real gitu misalnya, seseorang bisa dikenali gejala diabetes itu dengan 3P ya. Yang itu terminologi itu berbeda dengan kalau kita bicara 3P itu di Amerika sana, di Eropa, dengan di Indonesia. P pertama adalah polidipsi, banyak minum. Poliuri, banyak kencing. Dan polifagia, banyak makan. Dan itu yang sedikit berbeda dengan di Indonesia. Ya, beberapa tahun terakhir Perhimpunan Ahli Endokrinologi Indonesia tidak lagi menyebut P yang ketiga itu dengan polifagia atau banyak makan, tetapi lebih pada penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Itu memang terkait dengan kultur kita Dr. Andika ya, bahwa di Indonesia ini terutama orang Jawa itu ya, kalau banyak makan, enak tidur, enak minum itu terminologinya adalah sehat. Sehingga kalau orang merasa makannya banyak, meskipun itu lebih banyak dari sebelumnya, itu dianggap sesuatu yang sehat. Sehingga seringkali saudara-saudara kita itu datang ke kita bukan pada saat masih di awal seperti itu banyak makan, tetapi kalau sudah terjadi penurunan berat badan yang sebetulnya itu sudah merupakan fase lanjut dari diabetes mellitus itu baru datang. Sehingga gejala klasik yang terjadi adalah 3P dengan P terakhir adalah penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Tetapi seperti yang disampaikan Dr. Andika tadi, bahwa sebetulnya orang bisa saja tidak ada keluhan, tetapi kadar gulanya sudah tinggi. Ya, itu sebabnya kemudian kalau kita lihat sekarang ini, diagnosa diabetes mellitus itu tidak menumpukan kepada gejala klinis Dr. Andika. Jadi sekarang ini lebih pada pemeriksaan penunjangnya untuk lebih meyakinkan kita. Karena apa? Tadi seperti sudah saya sebut di depan bahwa tanpa gejala yang jelas sekalipun itu sudah bisa muncul komplikasinya. Karena itu dibuatlah kemudian serangkaian kriteria diagnosa untuk membuat kita lebih waspada. Sehingga tanpa gejala klinis, kalau dengan pemeriksaan kadar A1C atau yang dulu dikenal dengan HbA1c itu sudah 6,5 ke atas, meskipun tidak ada gejala kita sudah sebut dengan diabetes mellitus. Atau pemeriksaan gula darah puasa dengan puasa sekitar 8 jam
angkanya 126 ke atas, kita sudah boleh sebut sebagai diabetes mellitus, meskipun tidak ada gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Ya, dan yang ketiga, kalau gula darah sesudah pembebanan glukosa 75 gram, 2 jam kemudian diperiksa, kadar gulanya 200 ke atas, kita juga sudah boleh sebut dengan diabetes mellitus. Gejala klinis tadi menjadi kriteria diagnosa kalau kita hanya mendapatkan data pemeriksaan gula darah acak, dokter. Kalau gula darah acaknya 200 ke atas dan ada 3P tadi, kita baru boleh menyebut dengan diabetes mellitus. Jadi gejalanya sekarang memang tidak khas sekali. Ya. Jadi tiba-tiba tahu dalam kondisi sudah tinggi aja gitu gulanya ya dok ya. Nah kalau misalnya ini terkait dengan akses ke pusat-pusat kesehatan diabetes itu dok, tadi kan dibilang bahwa gejalanya tidak khas, kemudian penentuan diagnosisnya sekarang banyak ditegakkan berdasarkan pemeriksaan penunjang seperti itu ya dokter. Nah kapan sih waktu yang tepat atau kapan kita harus periksa bahwa kita ada kadar gula yang tinggi gitu ya dok? Ataukah misalnya, soalnya kan masyarakat itu, oh saya kok kayaknya sehat-sehat aja jadi nggak perlulah periksa kadar gula gitu, padahal itu kan diabetes ini salah satu silent killer ya, pembunuh yang silent killer yang dia nggak tahu, oh ternyata ujung-ujungnya langsung kondisi tidak sadarkan diri, kemudian ada luka yang nggak sembuh-sembuh seperti itu yang tanpa disadari masyarakat. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat itu kapan sih waktu yang tepat kita harus ke layanan kesehatan walaupun sebenarnya kita nggak ada gejala gitu. Iya, betul dokter Andika ya. Itu sebabnya kenapa tema yang diambil tahun ini pada Hari Diabetes itu adalah access to diabetes care ya. Yeah. Karena kita lihat memang angka kematian dari data yang didapatkan tahun 2021 ini itu setiap 5 detik itu didapatkan satu kematian yang penyebabnya karena diabetes mellitus. Ya, nah pada kondisi begini memang memicu kita untuk kemudian kita lebih aware untuk membangkitkan bagaimana masyarakat itu menjadi lebih waspada terhadap kejadian diabetes mellitus ini ya. Jadi kapan sih kita sebaiknya memeriksakan? Yeah. Itu ada beberapa hal, ada beberapa kondisi dokter Andika ya yang bisa dipakai. Satu, kalau orang itu mendapatkan apa yang tadi saya sebut sebagai pre-diabetes tadi. Jadi kalau sudah ada berat badan yang lebih, meskipun kadar gula darahnya masih bagus, atau ada hipertensi, atau ada kadar lemak yang tinggi, ya, jadi kolesterol yang tinggi, kemudian TG yang tinggi, itu sudah menjadi alasan bagi kita untuk sesegera mungkin melakukan eksplorasi pemeriksaan penunjang untuk memastikan seperti apa status kita terkait dengan kondisi diabetes mellitus. Karena 3 hal ini sangat berperanan untuk terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat. 2, usia di atas 40 tahun. Ya. 3, kalau seorang wanita pernah melahirkan baby dengan berat badan 4 kilo ke atas. 4 kilo ke atas. Itu sudah menjadi standar mutlak untuk harus dilakukan pemeriksaan gula untuk mengevaluasi bagaimana kedudukan. Karena hal-hal yang saya sebut tadi itu merupakan faktor dominan untuk terjadinya atau tercetusnya terjadinya diabetes mellitus. Iya. Berarti seperti itu ya dok. Ini dok, tadi disebutkan pasien-pasien usia 40 ke atas. Nah kalau misalnya pasien-pasien yang di bawah ke 40 tahun itu kira-kira bisa nggak dok terjadi kadar gula yang tinggi? Apakah emang pasien-pasien tersebut nggak pernah terjadi gitu, dan terjadinya gula tinggi itu selalu di atas 40 tahun? Oh tidak dokter Andika. Jadi yang saya sebut usia 40 tahun itu kalau tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa, mesti warning. Di atas 40 tahun kita mesti evaluasi. Tapi kalau ada tadi, ada berat badan, ada tekanan darah, ada lemak, ada riwayat yang saya sebutkan tadi, itu mutlak harus dilakukan. Dan juga saya sedikit terlupakan, kalau memang ada riwayat keluarga yang sudah menderita diabetes mellitus, meskipun usianya di bawah 40 juga harus dievaluasi. Karena dokter Andika, diabetes mellitus itu kan ada beberapa tipe gitu ya. Nah, yang biasanya 40 tahun ke atas itu didapatkan pada diabetes mellitus tipe 2. Tipe 2.
jenis yang tipe 2. Hmm. Sementara yang tipe 1 itu bahkan seringkali didapatkan mulai dari usia anak-anak. Ya, atau yang sekarang ini juga lagi makin banyak angka kejadian itu yang disebut dengan MODY. MODY itu dulu dengan diabetes mellitus tipe lain gitu ya. Jadi dulu disebut dengan tipe X, namanya lagi ada disebut dengan tipe LADA, ada yang menyebut dengan tipe 1,5 gitu ya. Jadi gambarannya adalah seperti diabetes mellitus diabetes mellitus tipe 2 yang biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, tapi ini terjadi pada usia yang muda. Jadi pada usia belasan gitu ya, teenage gitu ya. Itu sudah mulai muncul gejala DM tipe 2. Nah, ini yang begini-begini kemudian memunculkan bahwa sebelum usia 40 tahun juga seyogianya dilakukan pemeriksaan screening untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Untuk sahabat sehat yang ada di rumah, jika ada yang dipertanyakan terkait dengan masalah diabetes, bisa langsung direct message ke Instagram kita di RSM Lamongan. Kita sudah dapat satu pertanyaan ya dari peserta. Ini dok, bagaimanakah kita menjaga kesehatan yang sudah berumur di atas 35 tahun agar bisa mencegah terjadinya diabetes? Ya itu dok, ya kalau misalnya faktor resikonya kan semakin tua itu semakin beresiko terjadinya diabetes. Nah, salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan seperti apa dok agar tidak terjadi dalam kondisi diabetes mellitus itu seperti gimana? Ya, terima kasih sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah atas pertanyaan ini ya. Jadi kembali lagi tadi Dr. Andika bahwa faktor pencetus untuk terjadinya diabetes itu tadi kalau kita golongkan menjadi dua kelompok besar adalah yang tidak bisa dimodifikasi, yang terkait dengan genetik tadi dan yang bisa dimodifikasi. Nah, tentu yang bisa kita otak-atik, yang bisa kita lakukan adalah yang bisa dimodifikasi. Dan ini sebagian besar tadi sudah tercakup dengan yang Dr. Andika sebut sebagai lifestyle modification. Bagaimana kita mengelola pola hidup kita. Yang pertama adalah tentu terkait dengan bagaimana asupan kita. Ya, jenis makanan, berapa jumlahnya, apakah lebih dari kebutuhan, gitu ya. Kan seringkali kita itu tidak bisa mengendalikan lapar ya. Ya. Artinya saya pernah baca suatu buku yang terkait dengan tentang pola makan ini yang kemudian akhir-akhir ini menjadi suatu tren untuk model diet terbaru yang disebut dengan intuition nutrition, intuition diet. Jadi bagaimana kemudian kita diajari untuk bisa mengelola kita itu betul lapar atau lapar mata atau lapar penciuman gitu ya, yang membuat kemudian kita memasukkan sesuatu itu lebih dari kebutuhan kita. Seringkali itu yang terjadi. Yang berikutnya adalah gerak. Ya, sebagaimana kita sudah mafhum bahwa moving is living. Jadi gerak itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau kita tidak lagi mau bergerak, kalau kita pola hidupnya sedentary gitu ya, yang suka mager gitu ya, tiduran, rebahan aja. Dan yang seru lagi Dr. Andika, ada beberapa survei yang menyebut bahwa Indonesia sekarang termasuk salah satu top rank negara-negara yang warganya itu mager. Jadi masuk pada ranking 1, mager. Iya, ya kita lihat saja berapa banyak sih di antara kita yang ya dalam jarak kurang dari 1 kilo yang mau jalan kaki gitu ya. Enggak ada. Nah, itu kondisi mager ini menjadi salah satu pencetus untuk terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat yang ujungnya nanti menjadi diabetes mellitus. Maka upaya yang dilakukan adalah itu tadi. Bagaimana kita kemudian mengelola diet kita, bagaimana kita mengelola aktivitas kita, dan jangan lupakan Dr. Andika, kebiasaan merokok. Itu juga menjadi salah satu faktor yang sangat dominan untuk menjadi seseorang itu menjadi diabetes mellitus. Faktor resikonya ya merokok. Faktor resikonya merokok. Itu kan sebetulnya bisa dimodifikasi. Nah, hal-hal ini yang sebaiknya dilakukan oleh usia-usia lanjut usia itu. Di atas 35 tahun ya. Dok,
ini ada lagi satu pertanyaan ya dok dari sahabat sehat yang ada di rumah. Ini kan saya screening untuk ayah yang memiliki diabetes dok. Namun istri saya ini normal ya. Kemudian apakah harus saya yang lakukan untuk anak saya dok agar tidak terkena diabetes karena sudah ada bakat dari saya. Jadi ini dari penanya ini bapaknya itu punya diabetes. Kemudian ibunya masih normal. Lah anaknya ini kan sudah punya bakat nih dok, nanti dapat genetik dari ayahnya. Nah, biar supaya tidak terjadi diabetes juga, itu apa yang harus dilakukan? Terus kemudian apakah semua pasien ini dengan orang tua yang memiliki genetik itu langsung terjadi diabetes? Itu benar atau enggak dok? Ya. Gitu. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita berbicara genetik yang Genetika. diturunkan, itu sebetulnya yang diturunkan bukan penyakit diabetes mellitusnya, Dr. Andika. Jadi yang diturunkan itu adalah sebetulnya gen O. O-nya. Gen O atau gen obesitas. Obesitasnya. Oh. Nah, jadi yang diturunkan itu adalah jumlah kantong lemak yang ada pada seseorang. Itu yang diturunkan. Nah, kemudian gen ini sudah ada pada seseorang, bagaimana dia mau jadi atau tidak? Tergantung orangnya. Itu tergantung orangnya. Apakah ada upaya untuk mengisi kantong ini? Kalau kantong ini terisi akan berpotensi menyebabkan terjadinya resistensi dari reseptor insulinnya. Maka itu berpotensi jadi diabetes. Nah, maka upaya yang dilakukan pada orang-orang yang memang memiliki gen untuk itu adalah upaya seperti tadi, lifestyle modification ya. Bagaimana menjaga dietnya, bagaimana menjaga perlakuan untuk aktivitasnya, itu yang bisa dilakukan. Kuncinya di itu ya dok. Kuncinya di situ. Kuncinya pada lifestyle modification. Apapun itunya. Apapun. Jadi tidak ada kemudian seseorang kalau orang tuanya diabetes, dia pasti diabetes enggak. Memang bakat ada, tapi kalau itu tidak terpapar atau terangsang atau dengan kondisi-kondisi yang bisa memicu pengisian dari kantongnya tadi tidak akan terjadi. Ya, gitu. Ini dokter terkait tadi dijelaskan bahwa pasien-pasien itu diatur pola makannya. Kadang pasien diabetes itu karena takut gula saya tinggi dok gitu. Saya takut kalau minum gula, takut kalau misalnya makan nasi jadinya banyak yang puasa. Terus kemudian pasien datang dalam kondisi hipoglikemi, kurang gulanya, pingsan, tidak ada sadarkan diri. Nah, gimana sih dok kita mengatur pola makan supaya porsinya itu cukup, khususnya pasien-pasien yang penderita diabetes seperti itu? Terima kasih Dr. Andika. Jadi sebetulnya ada hal yang perlu dipahami bahwa pada pasien diabetes itu yang terpenting adalah cukup. Karena berlebih itu bisa menyebabkan gula darah meningkat. Kurang umumnya kita sebut dengan tadi yang disampaikan Dr. Andika akan menyebabkan gula darah turun. Tapi jangan lupa Dr. Andika, makan yang kurang itu juga bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Gitu. Karena tubuh kita kan sudah sepakat ya, Allah berikan bahwa punya kebutuhan tertentu. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi dengan asupan yang cukup, maka tubuh akan berusaha memenuhi itu dengan mengambil cadangan yang ada di tubuh. Dan pengambilan cadangan ini out of control. Sehingga bisa saja yang makannya tidak cukup, gulanya tidak turun jadi 60, tapi bisa jadi naik 400 atau 500. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat untuk pengaturan itu memang ada rumus-rumus yang harus dihitung nanti dokter. Jadi mungkin untuk hal yang seperti ini sebaiknya dikonsultasikan. Beliau datang untuk berkonsultasi untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang beliau butuhkan. Karena terkait dengan diet itu kan tidak cukup hanya dengan jumlah, tapi bagaimana dengan jenisnya, bagaimana dengan jadwalnya. Maka ini membutuhkan sesuatu yang sifatnya itu individual. Dan itu sebaiknya memang harus datang untuk berkonsultasi. Ya, itu makanya dok ya, sesuai dengan tema kali ini ya, pentingnya ke diabetic care untuk konsultasi, apalagi bukan hanya untuk pasien yang diabetes, tapi juga pasien-pasien yang untuk screening diabetes. Betul, gitu ya. Dok, ini ada lagi yang bertanya dari sahabat sehat di rumah ya dok. Ini nenek saya memiliki kencing manis sudah hampir kurang lebih 20 tahun, namun beliau tidak rutin minum obat karena merasa tidak ada keluhan. Nah, ini bagaimana dok cara membujuknya agar mau periksa rutin sekaligus minum obat rutin dok? Karena kan kita tahu sendiri bahwa diabetes ini kan
silent killer ya dok ya. Iya. Jadi tiba-tiba pembunuh yang tidak ketahuan, tiba-tiba ada komplikasi aja, misalnya luka nggak sembuh ataupun komplikasi ke jantung, ke ginjal, itu kan. Dan banyak kan seperti yang ditanyakan, pasien itu nggak gejala, jadi tahu-tahu gulanya tinggi aja, jadi malas untuk minum obat seperti itu dok. Ya, terima kasih Dokter Andika dan terima kasih Sobat Sehat. Satu hal yang perlu kita pahami bersama, Ya. bahwa pada kondisi diabetes mellitus itu yang sangat dikhawatirkan adalah bagaimana terjadinya komplikasi. Iya. Satu hal yang mesti kita perhatikan bahwa pada saat gula darah itu sudah rutin terkendali saja, Iya. itu masih bisa terjadi komplikasi. Iya. Apalagi kalau gulanya tidak terkendali. Maka resiko komplikasi itu akan semakin cepat dan semakin tinggi, semakin banyak. Karena itu satu hal, begitu seseorang itu terdiagnosa sebagai diabetes mellitus, maka mau tidak mau beliau harus menyiapkan diri untuk terbuka, untuk datang berkonsultasi dan mendapatkan pengobatan yang sesuai. Bukan berarti pengobatannya itu harus diberikan obat minum dalam artian atau disuntik insulin, tidak. Tapi kita tahu bahwa parameter atau modalitas penanganan diabetes itu kan tidak hanya farmakoterapi, tetapi bagaimana edukasi, bagaimana pengelolaan makan, bagaimana pengelolaan latihan jasmani, itu yang harus difahamkan dan harus selalu diingatkan. Karena itu mau tidak mau beliau harus hadir untuk melakukan ini. Tidak berarti kalau beliau datang untuk konsultasi itu harus dipaksa minum obat, tidak. Bisa saja dengan 3 yang pertama, Dokter Andika, bagaimana mengelola makan, bagaimana mengelola aktivitas, itu sudah cukup, tidak perlu mendapatkan obat. Saya pernah mendapatkan pasien yang dulunya harus pakai insulin dengan dosis yang sangat tinggi, tapi begitu beliau bisa mengendalikan pola hidupnya, sekarang ini bahkan sudah tidak lagi minum obat, bahkan hanya minum metformin saja sekali sehari. Itu bisa, padahal beliau ini sudah 45 tahun menderita diabetes. Ya, jadi yang terpenting adalah kehadiran beliau untuk berkonsultasi dan melakukan evaluasi. Urusan apakah obat atau tidak itu nanti bisa dilakukan evaluasi selanjutnya. Kan seringkali yang menjadi masalah adalah kejenuhan ya. Iya, karena minum obat tiap hari gitu. gitu. Ya, mesti dipahami bahwa tidak selalu penderita diabetes mellitus itu harus minum obat. Karena kalau dengan kontrol yang baik, itu masih bisa diminimalisir. Berarti kalau bisa dibilang diabetes ini tidak bisa disembuhkan ya dok? Atau gimana? Atau hanya bisa dikontrol saja? Ya, sebetulnya begitu. Kalau kita tahu bahwa diabetes mellitus itu kalau sudah terjadi, itu sebetulnya pabrik insulin itu mungkin kapasitasnya sudah kurang dari 25%, Dokter Andika. Maka yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir kebutuhan insulin itu. Sehingga tidak membutuhkan obat-obatan yang akan membebani dia. Dan yang menyebabkan terjadinya gangguan pada target organnya. Artinya memang seseorang kalau sudah kena diabetes, memang pabrik insulinnya itu sudah terganggu. Nah, kita kemudian dalam melakukan tata laksana ini sebetulnya menyesuaikan kondisinya dengan kondisi yang ada. Ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena sebetulnya diabetes mellitus itu kan bukan penyakit. Tapi sindrom tadi ya dok ya? Tapi sindrom tadi, dan itu kondisi yang kemudian ya terjadi. Tapi bukan penyakit seperti kita lihat ada corona yang penyebabnya karena virus. Nah, ini bukan. Tapi karena memang adanya proses degenerasi yang terjadi pada organ tubuh manusia. Seperti itu. Jadi saya pribadi lebih senang ini menyebut bukan sebagai penyakit tapi iya, bagian perubahan gitu ya, yang terjadi pada seseorang. Iya. Ini dok, terkait dengan terapi juga obat-obatan ya. Kadang kan kita sudah edukasi kepada pasien, kemudian pola hidupnya udah benar, kemudian tapi gulanya tetap tinggi dan harus minum obat. Itu kan selain pasien itu compliance-nya ya, kepatuhannya itu bisa terganggu karena jenuh. Mereka juga beranggapan bahwa
saya minum obat terus, takutnya nanti ginjal saya terganggu gitu. Sebenarnya bener nggak dok mindset orang-orang gini? Karena banyak pasien walaupun bukan hanya diabetes ya, pasien yang kroniknya lainnya, misalnya dengan hipertensi dan juga khususnya ini diabetes yang kita angkat temanya, itu mereka tuh kadang takut ginjalnya malah bermasalah karena minum obat terus. Nah itu bener nggak dok kayak Ya, gitu? terkait dengan diabetes mellitus dokter Andika ya. Bahkan kalau kita tidak bisa mengendalikan gulanya dengan baik, Ya, ginjalnya akan rusak. rusaknya. Jadi gangguan ginjal itu sendiri sebetulnya merupakan salah satu bagian dari komplikasi diabetes mellitus. Heeh. Kalau kita tidak melakukan tata laksana atau tidak meminum obatnya dengan rutin, justru ginjalnya lebih kena akan lebih jatuh dulu. Heeh. Seperti itu. Mm-mm. Ya. Dan kalau kemudian kita melihat tidak semua obat itu menyebabkan gangguan ginjal. Karena kan bagaimana menyebabkan gangguan ginjal itu kan tergantung dari obat-obat itu bekerjanya di mana. Iya. Jadi tidak semua kalau orang minum obat ginjalnya terganggu, tidak. Iya. Seperti itu, dokter. Jadi buat sahabat sehat, para penderita diabetes, jangan khawatir ya. Jadi minum obat untuk diabetes itu tidak menyebabkan gangguan ginjal. Malah kalau misalnya tidak minum obat, akan menyebabkan gangguan ginjal lebih dahulu ya dok, karena tidak terkontrol gulanya. Ya, mungkin di akhir sesi kali ini dok, ada pesan yang bisa disampaikan dari dokter untuk pasien-pasien diabetes yang ada di rumah itu apa dok kira-kira? Ya, terima kasih dokter Andika. Para sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah, satu hal terkait dengan diabetes ini yang paling utama adalah mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Karena begitu seseorang itu terdiagnosa sebagai diabetes mellitus, maka seperti tadi yang sudah kita diskusikan, ini akan long life gitu long ya, life. Maka cara terbaik yang dilakukan adalah cegahlah untuk tidak terjadi. Dan kalau sudah terjadi, segeralah untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Iya, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Bambang atas materi yang sudah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman lebih peduli lagi terhadap dirinya sendiri dan juga sahabat sehat yang lain yang ada di rumah. Jangan lupa untuk follow media sosial kami di IG, kemudian Facebook maupun YouTube di @rsmlamongan, dan juga tetap sehat dan juga patuhi protokol kesehatan. Kemudian bila ingin melakukan kontrol rutin terkait dengan perawatan diabetes ataupun screening apakah kita punya kadar gula yang tinggi atau tidak, sahabat sehat bisa datang langsung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan karena kita ada pemeriksaan, bisa melakukan pemeriksaan untuk diabetes, sekaligus kita juga menyediakan konsultasi untuk pasien-pasien diabetes terkait dengan pola hidupnya, kemudian pola makan yang baik gimana, pola olahraga baik yang gimana. Jadi sahabat sehat bisa disesuaikan dengan kebutuhan sahabat sehat masing-masing. Akhir kata, terima kasih buat Dokter Bambang sudah hadir dan menyampaikan materi yang cukup luar biasa. Dan juga terima kasih buat sahabat sehat yang sudah setia menonton kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan Tanya Dokter selanjutnya dengan materi dan juga narasumber yang lain. Saya selaku host undur diri. Apabila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.